Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Aldad Suarat dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 4004032462010 atau dengan 3 digit yang terakhir 010. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penugasan dari mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol yang akan membahas mengenai auto tuning control PID dengan motor DC menggunakan MATLAB dan Simulink. Nah, oke teman-teman bisa simak penjelasan-penjelasan yang akan saya berikan. Nah, pada struktur pembahasan nanti saya akan membahas mengenai tiga metode auto tuning yang mana itu ada scene stream, superposition, dan PRSB. Nah, selanjutnya nanti itu ada perbedaan kontrol PID kecepatan menggunakan integrating dan posisi atau stable. Selanjutnya itu ada uji coba kontrol posisi dengan tiga metode. Nah, ini nanti saya akan mensimulasikan, bukan mensimulasikan, mendemonstrasikan percobaan dari tiga mode auto tuning. Nah, selanjutnya itu sama, tetapi ini percobaan dari kecepatan, kontrol kecepatannya. Nah, saya lanjut. Perlu teman-teman ketahui, auto tuning itu adalah prosedur otomatis di mana controller atau pengendali itu melakukan eksperimen mandiri terhadap sistem fisiknya atau plan untuk menentukan parameter PID atau KP, KI, dan KD yang paling optimal. Nah, dalam penggunaan auto tuning itu dapat menyelesaikan masalah seperti manual tuning itu sulit karena menentukan PID dengan cara trial dan error itu memakan waktu dan berisiko merusak alat. Dan juga itu sangat bergantung pada insting engineer. Nah, selanjutnya itu perubahan sistem. Nah, dari perubahan sistem itu seiring waktu mesin mengalami keausan atau wear and tear yang mengubah karakteristik fisiknya sehingga parameter PID lama menjadi tidak valid. Nah, tujuan utama untuk mendapatkan respon sistem yang stabil itu tidak berisolasi liar. Selanjutnya itu cepat dan mencapai target atau set point itu sesegera mungkin. Ketiga itu robust atau tahan terhadap gangguan disturbance. Nah, di sini tuh ada cara kerja dari auto tuning yang mana itu ada tahapan eh, dengan tiga fase. Yang saat fase pertama yaitu disebut sebagai injeksi sinyal atau perturbation. Nah, dari injeksi sinyal itu memberikan gangguan terukur atau test signal untuk memicu reaksi sistem. Selanjutnya itu metodenya itu menggunakan scene stream, superposition, dan PRBS. Nah, dari fase pertama itu menghasilkan data mentah respon sistem atau input vs output. Nah, selanjutnya itu ada fase kedua yang mana eh, prosesnya itu disebut sebagai identifikasi sistem atau sistem identification. Nah, dari sistem identification itu menganalisis data respon untuk memahami dinamika fisik mesin. Nah, dengan metode yaitu FFT atau Fast Fourier Transform atau analisis korelasi. Nah, dari fase kedua itu output yang dihasilkan itu dot plot atau fungsi alih atau transfer function. Nah, yang terakhir itu ada fase 3 dengan nama prosesnya itu perhitungan parameter atau calculation.
yang mana itu menghitung nilai penguatan atau gain berdasarkan target stabilitas. Dengan metode yang digunakan yaitu Ziegler atau Niklos, Cireus-Leuven atau Internal Model Control (IMC). Dengan output yang dihasilkan itu nilai KP, KI, dan KD yang siap diimplementasikan. Jadi selanjutnya, nah selanjutnya itu kita bahas tiga metode dari auto-tuning. Kita bahas dari metode Sinstream atau Sequential Sine Wave. Sinstream adalah metode yang paling tradisional namun paling akurat. Metode ini itu menyuntikkan sinyal gangguan atau perturbation berupa gelombang sinus satu persatu secara berurutan, mulai dari frekuensi terendah hingga tertinggi atau frekuensi sweep. Nah, dari Sinstream dengan mekanisme kerjanya yaitu injeksi gelombang sinus secara sekuensial atau satu persatu dari frekuensi rendah Vmin ke tinggi atau Vmax. Selanjutnya itu kondisi pengukuran. Nah, dari kondisi pengukuran itu menunggu steady state pada setiap frekuensi sebelum data direkam untuk memastikan akurasi data. Selanjutnya itu ada kualitas sinyal SNR yaitu sangat tinggi. Itu seluruh energi aktuator terpusat pada satu frekuensi tunggal pada satu waktu. Nah, keunggulan utama dari Sinstream yaitu presisi yang sangat tinggi atau presisi tertinggi itu menghasilkan estimasi boot plot atau transfer function yang sangat bersih dan tahan terhadap gangguan atau noise. Tetapi terdapat kelemahan dari Sinstream. Yang pertama, kelemahannya itu durasi yang lama. Pada saat proses tuning itu sangat lambat karena harus menunggu waktu penyelesaian atau settling time di setiap frekuensinya. Adaptabilitas dari Sinstream itu sangat baik untuk sistem non-linear karena amplitude bisa diatur spesifik pada tiap titik frekuensi. Dan status operasinya itu harus dilakukan secara offline atau menghentikan proses produksi karena durasi injeksi sinyal yang panjang. Nah, yang kedua itu ada metode auto tuning dari superposition atau sum of signs. Nah, metode superposition atau sum of signs auto tuning itu adalah teknik auto tuning yang mengeksitasi sistem linear dengan gabungan beberapa sinyal sinus pada berbagai frekuensi. Kemudian memanfaatkan prinsip superposisi untuk memperoleh respon frekuensi plan yang selanjutnya digunakan untuk menentukan parameter controller secara otomatis. Nah, metode ini adalah jalan tengah atau kompromi antara kecepatan dan akurasi dengan cara menggabungkan beberapa gelombang menjadi satu. Yang dimana metode ini itu memanfaatkan prinsip superposisi sinyal sinus untuk mengidentifikasi karakteristik dinamik sistem dan secara otomatis menentukan parameter controller. Nah, di sini ada penjelasan mengenai superposition. Yang pertama, kita bahas mengenai mekanismenya. Nah, mekanisme dari superposition yang mana itu menggabungkan beberapa sinus dari sinus UT sama dengan sigma A sinus omega T menjadi satu sinyal komposit. Nah, dari efisiensi superposition itu mendapatkan hasil yang jauh lebih cepat dari Sinstream karena banyak frekuensi diuji dalam satu waktu pengambilan data. Terdapat tantangan pada metode superposition yaitu Kris factor. Jika puncak-puncak sinus bertemu, sinyal bisa terlalu besar dan menyebabkan saturasi. Selanjutnya itu akurasi. Nah, dari superposition, akurasi itu cukup akurat, namun SNR lebih rendah karena energi aktuator itu terbagi banyak
ke banyak frekuensi. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik gelombang yang berada pada sebelah kanan. Nah, di sini itu ada constructive interference dan destructive interference. Yang mana constructive interference ini adalah ketika gelombang wave A dan gelombang wave D itu dijumlahkan, itu maka menghasilkan amplitude yang sangat besar karena puncak dari wave B dan wave A itu sama, yang mana artinya puncak ketemu puncak dan lembah ketemu lembah. Itu menghasilkan sinyal sinusoida dengan amplitude yang tinggi, dinamakan dengan constructive interference. Nah, yang kedua itu destructive interference. Di sini itu bisa dilihat ketika wave A dan wave B atau sinus A dan sinus B itu dijumlahkan, itu malah menghasilkan eh, gelombang konstan, yang mana ini bernilai 0. Nah, dari destructive interference, ini gelombang sinus itu dari puncak itu ketemu lembah, puncak ketemu lembah, puncak ketemu lembah, yang mengakibatkan gelombang sinus itu tidak terdestruktif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu metode PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence. Nah, dari metode ini itu berbedanya dengan metode superposition, yang mana superposition itu memanfaatkan gelombang sinus, tetapi pada PRBS ini memanfaatkan sinyal digital atau true fast 01. Nah, metode PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence adalah metode eksitasi dari verifikasi sistem yang digunakan dalam autotuning dengan cara memberikan sinyal biner atau dua level, misalnya 0, 1 atau plus 1 plus 1 yang tanpa acak kemplain, lalu menganalisis respon keluaran untuk mengidentifikasi karakteristik dinamik sistem dan menambah parameter kontrol PID. Nah, dari penjelasan metode PRBS bisa kita ambil sedikit cara kerjanya, yang mana dari mekanisme cara kerjanya itu menggunakan sinyal biner atau on off atau true false 01 yang berganti secara acak atau deterministik. Selanjutnya itu karakteristik. Nah, karakteristik dari PRBS itu menyerupai white noise, sehingga semua frekuensi itu terangsang secara bersamaan. Nah, dari kecepatan. Kecepatan metode PRBS itu metode tercepat itu diidentifikasi sistem bisa selesai dalam hitungan detik. Jadi kesimpulan dari PRBS itu metode yang sangat cepat. Nah, di sini itu ada analisis, yang mana analisis dari PRBS itu membutuhkan algoritma correlation atau FFT untuk mengekstrak model dari respon yang terlihat acak. Nah, kelemahannya itu hasil bisa berantakan jika sensor sistem memiliki noise yang tinggi karena energi sinyalnya tipis merata. Nah, sebelum kita lanjut ke pemodelan Simulink, kita pahami dulu mengenai auto tuning. Nah, di sini saya akan menampilkan eh, penjelasan auto tuning ini diambil dari software MATLAB. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, kita pelajari dulu pemodelan dari si auto tuningnya ini. Nah, ini bisa dicari di
pusat bantuan dari MATLAB. Nah, saya bacakan dari proses penyetelan otomatis si auto tuning. Nah, dari blok autotuner PID itu bekerja dengan melakukan estimasi respon frekuensi percobaan. Blok menyuntikkan sinyal uji ke pabrik Anda dan menyetel keuntungan PID berdasarkan pada perkiraan respon frekuensi. Diagram skematik berikut itu menggambarkan secara umum bagaimana blok autotuner PID cocok dengan sistem kontrol. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat blok dari autotuner itu terdapat uh, seperti ini dengan output yaitu play-nya. Nah, bisa kita pahami proses penyetelan otomatis dimulai. Blok autotuner itu menyampaikan sinyal kontrol langsung dari O. O itu input referensi ke input pabrik U plus delta. Nah, seperti ini sebelah sini delta U. Nah, dalam keadaan itu model tidak berpengaruh pada kinerja sistem. Ketika proses penyetelan otomatis dimulai, blok menyuntikkan sinyal uji untuk mengumpulkan data input, output, pabrik, dan memperkirakan respon frekuensi secara real time. Nah, langsung saja kita bahas mengenai alur kerja untuk penyetelan otomatis PID. Nah, sebelum kita lanjut ke alur kerja, teman-teman bisa pahami isi dari PID auto tuning yang dijelaskan melalui website dari MATLAB itu. Oke, kita lanjut ke alur kerjanya. Nah, alur kerja untuk penyetelan otomatis PID itu terdapat langkah-langkah yang memberikan gambaran umum tentang alur kerja untuk PID penyetelan otomatis. Nah, di sini tuh gabungkan blok autotuner PID ke dalam sistem seperti yang ditunjukkan pada gambar diagram skematik. Nah, pada gambar ini, teman-teman. Selanjutnya itu mengkonfigurasi sinyal mulai berhenti yang mengontrol saat eksperimen dimulai dan berakhir. Anda dapat menggunakan sinyal ini untuk memulai penyetelan otomatis PID proses kapan saja saat Anda menghentikan eksperimen. Blok kembali di setel PID menguat. Ketiga itu tentukan parameter pengontrol seperti jenis pengontrol dan target bandwidth untuk penyetelan. Mengonfigurasi parameter eksperimen seperti amplitude, gangguan yang disuntikan selama eksperimen, respon frekuensi. Pada alur kelima itu mulai proses penyetelan otomatis menggunakan sinyal start atau stop dan biarkan berjalan cukup lama untuk menyelesaikan estimasi respon frekuensi percobaan. Selanjutnya tuh hentikan proses penyetelan otomatis saat eksperimen berhenti. Autotuner menghitung dan mengembalikan penguatan PID yang disetel. Transfer penguatan yang disetel dari blok ke pengontrol PID Anda, kamu bisa kemudian validasi kinerja pengontrol yang disetel di Simulink atau secara real time. Nah, alur kerja untuk penyetelan otomatis PID seperti itu. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya mengenai cara kerja PID auto tuning ini. Sebelum lanjut untuk pemodelan sistemnya. Nah, bisa dilihat ini adalah pemodelan dari kontrol PID menggunakan auto tuning. Nah, dari pemodelan ini itu membahas mengenai posisi. Nah, seperti yang video sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya mengenai blok-blok diagram yang lain, itu tidak perlu dibahas lagi ya. Sekarang kita lanjut fokus pada blok auto tuning. Nah, bisa dilihat blok auto tuning itu ada di sebelah sini ya teman-teman. Nah, di sini O input O itu masuk dan keluar itu sebagai input pabrikan. Yang mana input U ditambah delta U. Nah,
dari input pabrikan ini itu akan menghasilkan PID. Ya teman-teman bisa dipahami, kan menghasilkan sinyal pengontrol PID seperti itu. Nah, di sini itu terdapat output output dari si auto tuner itu akan feedback atau umpan balik ke rangkaiannya atau ke pemodelannya. Dimana pemodelan ini itu adalah rangkaian umpan balik, teman-teman, pemodelan umpan balik. Dan di sini tuh ada start stop konstan yang tadi sudah saya jelaskan atau sudah bisa dipahami lah dari isi penjelasan yang tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini juga ada PID gains. Nah, PID gains ini hasil output dari pengalinya, teman-teman. Dan selanjutnya itu seperti tadi itu output yang dihasilkan itu posisi encodernya. Nah, dari set point maka akan meneruskan ke error positif dan meneruskan ke PID, kontrol PID-nya. Nah, lalu ini masuk ke input U dari si auto tuner. Nah, input U ini masuk, maka akan keluar untuk input pabrikannya. Nah, input pabrikannya ini itu U ditambah delta U. Seperti itu. Nah, ini itu hasil dari PID yang sudah melewati auto tuner. Nah, ini menggunakan blok Goto, teman-teman. Dan seterusnya ini bisa dilanjutkan menggunakan form seperti itu. Nah, di sini juga sama. Di sini tuh kontrol kecepatan dari si auto tuningnya. Pembahasannya tuh sama, tetapi output yang dihasilkan untuk pengontrolan itu yang berbeda karena output yang dikontrol ini tuh kecepatan, yang tadi itu posisi. Nah, oh iya, tadi kelewatan. Kita membahas yang start stop. Oke, bisa kita lihat pada sini. Nah, pada alur kerja kelima itu proses penyetelan otomatis menggunakan sinyal stop dan biarkan berjalan cukup lama untuk menyelesaikan estimasi respon frekuensi percobaan. Nah, dari penyetelan otomatis ini itu untuk uh, setting agar analisa atau hasil dari si auto tuner itu bisa terbaca di uh, apa sih ya namanya, nilai dari bit gains seperti itu. Nah, ini jika satu itu kan memberikan input maka konstan itu on. Nah, dari on ini eh, untuk mengambil data respon dari si auto tunernya, maka itu akan menghasilkan PID gains-nya, teman-teman. Nanti bisa dilihat pada scope ini. Nah, seperti itu. Dalam percobaan yang telah saya lakukan pada praktikum ini, itu mengambil nilai hasil percobaan itu dengan jarak 5 menit. Seperti itu, teman-teman. Jarak 5 menit untuk mengetahui nilai atau parameter yang dihasilkan dan mengetahui juga output sinyal yang dikeluarkan dari si auto tuner ini. Oke. Nah,
Selanjutnya, teman-teman bisa melihat mengenai demonstrasi dari pemodelan yang telah saya buat ini. Nanti saya akan menunjukkan hasil parameter yang dihasilkan dan hasil sinyal outputnya. Seperti itu teman-teman. Bisa disimak lebih lanjut agar pemahaman ini bermanfaat dan paham tentunya. Oke. Yang pertama itu awalnya itu kita gunain form ya. Untuk ini kita gunain untuk set point selanjutnya itu zoom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya di situ terus ya tadi tiba-tiba itu ngeresum teman-teman. Nah, ini kita gunain ini auto dengar. Selanjutnya itu kita buat nah, kita gunakan counter. Nah, kita tambahin konstan. Switch. Kita pilih slider switch. Kita konekkan oke. Selanjutnya kita slider dulu aja ya. Slider poinnya custom. Oh ya teman-teman, ini gak tahu kenapa ini ke pause crashing gitu terus. Selanjutnya kita kasih apa ini, display. Ini bersama-sama. Kita kasih skip.
kita copy lagi, harus dan ini outputnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita buat ukur. Ini juga bersama untuk start. Ini masuk ke umpan balik. Umpan baliknya itu encoder ya teman-teman. Ini ke umpan balik juga. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Nah, ini kita kebanyakan. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk simulasi ya teman-teman. Ini kita biarin seperti ini dulu. Kita lanjut ke simulasi. Nah, ini pemrogramannya sudah selesai seperti ini. Oke. Kan tujuannya Pak Tika di sini cuma bersih-bersih. Mana kata kursinya? Itu anonya ya. Wah, itu yang keberapa kedua kan? Saya mau Dua tadi Sarif aja namanya. 4 menitan. 5 menit lah. 5 menit. Ini misalnya si tenor muternya searah. Soalnya enggak mesti stabil gini kok. Aku ada yang ya? Gimana? Bola balik. Grafiknya tuh berbeda. Bola balik. Kadang ada yang naik gini, oh ini udah nih kata Sarif gitu. Kiranya grafiknya. Ini tinggal ini belum di onin be kayak gini. Belum. Di onin ini. Belum, tapi belum ngasih naik turun sih. Wong apa? Inyang Parah banget. Ini enggak bang. Ini apa? Nyong kencot. Encoder be. Nyong kencot. Fit. Nyong kencot. Lama banget pak. menang disit. Menang lah disit. Disit. Terus makan disit. Lagi bingung ya. Orang kayak kue. Menang disit. Nyong luwe. Nyong kencot. Sanga. Biasanya sih be kata aku tuh. Guys. Lu pada ngomongin apa banget bang sampai. Yang bingung apa? Hasil grafiknya di anu be sing atas bawah kanan kiri. Nah, wes ngono ya. Nah, oke teman-teman. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana si auto tuner ini bekerja dengan 3 metode. Nah, bisa dilihat dari grafiknya di sebelah kiri. Pada percobaan auto tuning PID, motor DC itu dikendalikan menggunakan Simulink ya di sebelah kanan dengan metode yang namanya time strip. Pada kondisi plane stabil atau control position, sistem dijalankan dalam kondisi closed loop. Bisa dilihat grafik berjalannya. Nah, pada posisi ini itu dijalankan dengan posisi closed loop. Nah, saat program pertama kali dijalankan dengan constant value diatur pada kondisi off, itu agar sistem mencapai keadaan stabil tanpa adanya perubahan set point atau gangguan. Nah,
Setelah respon sistem menunjukkan kondisi stabil, constant value diubah ke kondisi on. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tunggu kondisi stabilnya. Ini kan masih bentuk gelombang naik turun. Nah, paling enggak nanti posisi stabil itu di antara steady state atau bahkan sejajar dengan steady state-nya. Nah, setelah respon itu nanti menunjukkan kondisi stabil, ini nanti bisa dilihat kondisi stabilnya, kita tunggu. Nah, kita lihat di video yang lain. Sebentar, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman bisa perhatiin pada grafik di sebelah kanan. Nah, di sini itu kondisi stabilnya itu menunjukkan seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Nah, itu akan diposisikan sebagai on, kondisi on. Yang dimana ini untuk mengaktifkan proses auto tunernya. Nah, selanjutnya itu sistem dibiarkan selama kurang lebih itu 2 menit. Nah, dalam percobaan ini itu sistem dibiarkan sampai 7 menitan atau kurang lebih segitu untuk kondisi yang bernama convergen. Nah, setelah proses auto tuning selesai, constant value itu nanti dikembalikan di kondisi off, sehingga parameter PID hasil tuning otomatis itu diperbarui pada blok PID di Simulink. Nah, nanti akan diperbarui di blok ini. Oke, kita tunggu atau kita bisa percepat aja. Ini kita percepat aja teman-teman biar nggak kelamaan untuk kayak gitu sih. Ini lu langsung jelasin masalahnya to the point. Nah, di sini teman-teman ini nah ini kita perhatiin pada constant value-nya. Gimana? Ini kurang lebih sudah berada pada 5 menit, teman-teman. Ini constant value-nya itu di stop atau langsung pada stop simulation. Stop. Oke, setelah itu kita lihat grafiknya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat dari grafiknya. Ini menunjukkan hasil parameter dari proporsional. Ini kita buka dulu untuk update PID blocknya untuk menampilkan si hasil analisis dari auto tunernya untuk menampilkan parameter. Oke, dengan cara seperti ini. Update PID block, lalu tuning discrete-nya ini settingannya itu 0,1 ya teman-teman untuk kontrol sampel.
time-nya. Nah, di sini itu kan superposition karena kita dalam percobaan ini itu menggunakan metode superposition. Ini nah seperti ini. Oh sebentar, ini tidak menampilkan hasil ya teman-teman, maaf. Tadi videonya terpotong. Mana ya? Ini teman-teman. Nah, ya bukan ini. Nah, yang ini. Nah, ini bisa dilihat dari hasil parameter yang dihasilkan dari analisis si auto tunernya, yang mana hasil auto tuning itu menunjukkan nilai parameter dari proporsional itu 0,8644 dengan parameter integralnya itu sebesar 0,158 dan parameter derivatifnya itu bernilai D. Nah, dari hasil parameter tersebut itu menunjukkan bahwa aksi dari proporsional itu berperan dominan dalam mempercepat respon. Bisa dilihat karena nilai parameter dari proporsional itu lebih tinggi dari integral dan derivatif. Sedangkan aksi dari integral itu berfungsi untuk menghilangkan steady state-nya, menghilangkan steady state errors-nya. Nah, aksi derivatif ini tidak diperlukan karena sistem telah menunjukkan kestabilan yang baik tanpa adanya oscilasi signifikan. Secara keseluruhan, metode time stream terbukti efektif digunakan pada control position dengan kondisi plan stabil karena mampu menghasilkan respon sistem yang halus, stabil, dan mampu mengikuti set point dengan baik. Nah, sekian pemaparan dari tugas saya mengenai mata kuliah dasar sistem kontrol menggunakan auto tuner. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pembahasan yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.